Kita akan bahas di lantai 2-nya yang aku yakin teman-teman suka karena estetik banget. Full lantainya itu semuanya dari vinil. Dan kamar mandinya ini super mewah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini deket banget dengan tol Desari nih teman-teman. Ini cuman berkisar 3 menit aja ke pintu tol Desari ya, Depok Antasari yang ada di daerah Sawangan. Jadi rumah ini tuh cocok banget buat teman-teman yang aktivitasnya itu ke arah Jakarta. Tinggal masuk tol, itu langsung sampai ke Antasari yang ada di Jakarta Selatan teman-teman ya. Perumahan ini adalah yang terbaru di kawasan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nyari rumah di dekat tol, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik yang dekat dengan tol nih teman-teman ya. Nah rencananya perumahan ini cuma dibangun sekitar 14 unit aja nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini tanahnya sudah memiliki tanah asli ya teman-teman ya. Jadi memiliki kualitas air yang pastinya bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri aku ini adalah gate-nya, dimana di luar dari gate-nya sendiri itu langsung ketemu dengan masjid teman-teman. Jadi teman-teman yang membutuhkan sarana ibadah khususnya masjid ini dekat banget teman-teman. Dan pastinya di masjid itu juga sudah terdapat TPA. Jadi kalau misalnya teman-teman mau anaknya itu masuk ke dalam Taman Pendidikan Agama atau TPA, ngaji lah ya, itu di masjid tersebut itu sudah ada TPA-nya teman-teman. Gitu. Ataupun yang laki-laki kalau misalnya mau sholat berjamaah, di situ pastinya deket banget. Nah sekarang di belakang aku ini adalah salah satu show unitnya teman-teman ya. Nah show unit ini memiliki luas tanah di 72 meter persegi, di mana dimensinya itu 6 meter kali 12 meter ke belakang teman-teman. Dan luas bangunannya itu 100 meter persegi, di mana sudah ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur ada di bawah dan 2 ada di atas. Dan sudah memiliki 3 kamar mandi, 1 ada di bawah dan 2 ada di atas nih teman-teman. Jadi pastinya sudah bisa mengakomodir segala keseharian teman-teman nih. Nah teman-teman bisa ikutin aku ya ke arah rumahnya. Ini fasadnya, ini udah cukup banget kalau teman-teman naruh 1 unit mobil. Ini bagian carportnya, ini mohon maaf banget teman-teman masih dalam proses pembangunan karena di daerah sini tuh orang cari rumah cepet banget, makanya sebelum jadi aku usahain buat nge-review nih daripada setelah jadi biasanya udah habis. Nah ini adalah bagian carportnya, ini bisa banget teman-teman taruhin 1 mobil, dan ini masih cukup banget kalau misalnya teman-teman buat akses untuk keluar masuk rumah ya, atau teman-teman juga mau naruhin sepeda motor di sini bisa. Dan kemudian di area sebelah sininya itu ada bagian keran, dimana ini keran ini bisa banget teman-teman fungsikan untuk nyuci kendaraan, ini bisa banget. Dan di belakangnya sini itu sudah terdapat jendela besar yang pastinya bisa dibuka untuk mengganti sirkulasi udara di dalam rumahnya supaya lebih sejuk. Dan di area sebelah kanannya itu ada bagian taman ya teman-teman ya, taman kecil. Teman-teman bisa taruhin bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang pastinya bisa membuat suasana di dalam rumahnya menjadi lebih asri. Dan uniknya, ini karena rumahnya bergaya Skandinavian ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini ada conwood. Ini bukan kayu ya teman-teman ya, ini adalah conwood. Ini adalah conwood yang dicat dengan fiber coat. Jadi warnanya seolah-olah nih seperti kayu teman-teman. Ini estetik banget sih di rumah-rumah zaman sekarang ya. Pastinya untuk kaum-kaum milenial. Untuk listrik di rumah ini sudah berdaya 2200 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan peralatan listrik teman-teman nih. Dan ini adalah area transisi antara area carport dengan area bagian dalam rumah. Teman-teman masih bisa taruhin bangku-bangku kecil kalau misalnya teman-teman mau ngopi di pagi atau sore hari, atau mungkin malam hari juga bisa. Oke, sekarang kita lanjut lihat di bagian dalam rumahnya. Ayo ikutin aku terus. Sebelum lanjut nonton videonya, aku mau kasih tips penting buat teman-teman yang mau ngambil rumah melalui KPR Bank nih.
Jadi, teman-teman harus tahu dulu portofolio diri teman-teman sebelum teman-teman menentukan unitnya dengan harga berapa. Jadi, jangan sampai teman-teman cari unitnya dulu, begitu sudah seneng dan sudah booking fee, ternyata portofolio diri teman-teman tidak bisa diterima oleh bank. Dan perlu teman-teman ketahui, tim Satu Pintu bersifat objektif terhadap suatu proyek ya, dan pastinya berpihak sama teman-teman nih. Jadi, jangan ragu hubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Untuk konsultasi dan pastinya kita akan bantu carikan unit terbaik untuk teman-teman sesuai dengan portofolio diri teman-teman, keinginan, dan pastinya kebutuhan teman-teman. Yuk kita lanjut nonton videonya. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian dalam rumahnya. Rumahnya ini memiliki ceiling setinggi 3,3 meter. Pastinya sudah cukup sekali untuk membuat sirkulasi udara di dalam rumahnya menjadi lebih sejuk nih teman-teman. Dan di bawahnya itu memakai granite tile, ukurannya itu 60 x 60, sehingga membuat suasananya itu menjadi lebih mewah pastinya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ruang yang cukup besar, di mana konsep di dalam rumah ini sudah menggunakan konsep open space, di mana dining room, living room, dan kitchen berada di dalam area tanpa sekat. Dan di sini ini ada kabel ya teman-teman ya. Jadi nantinya ini tuh mau dibikin semacam furniture nih teman-teman. Itu. Jadi layout standarnya itu nih nanti di sininya itu adalah ruangan TV teman-teman atau ruang tamu. Jadi nanti itu dipasang semacam furniture. Jadi ini tuh kabel-kabel ini nantinya akan digunakan untuk furniture ya teman-teman ya. Jadi buat naruh TV, dan di sini tuh bisa ditaruhin sofa-sofa teman-teman. Dan di sebelah sininya ini ada kamar mandi di area bawah nih teman-teman. Kamar mandinya ini juga sudah menggunakan yaitu American Standard sanitarinya, sehingga lebih mewah dan pastinya tahan lama teman-teman ya. Dan di sini ini ada area kitchen nih teman-teman. Teman-teman bisa mendekat ke arahku. Nah, ini udah disiapin. Ini ada buat buat kulkas, dan ini buat masak ya. Dan di sebelah sininya tuh masih ada jendela, teman-teman bisa buka. Jadi kalau misalnya masak, terus untuk mengurangi bau yang menyengat yang akan masuk ke area living room ya, ini teman-teman bisa buka. Atau nggak masak pun, untuk mengganti sirkulasi udara di dalam rumahnya, ini teman-teman juga bisa dibuka. Dan di area sini, ini juga teman-teman bisa tempatin living room buat area nonton TV atau ruang keluarga juga bisa. Atau teman-teman mau taruhin meja-meja makan untuk dining room nih. Jadi karena di sini tuh ada jendela besar ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya makan ininya dibuka, jadi ke dalam ruangannya tuh jadi lebih adem ya teman-teman ya. Dan kabel-kabel ini juga nantinya ini untuk furniture teman-teman. Jadi kalau furniture tuh kan dipasangin kayak kayu dulu ya, tebel. Nah itu baru nanti kelistrikannya ada di dalamnya, sehingga ya pastinya lebih bagus dan kuat teman-teman ya. Ada satu lagi ruangan di area lantai 1, ini adalah area kamar tidur nih teman-teman. Yang bagusnya dari rumah ini, setiap kamarnya ini lantainya ini menggunakan lantai dari vinil nih teman-teman. Ini adalah satu ruang tidur di area bawah. Memang ukurannya tidak terlalu besar, karena memang ini difungsikannya untuk anak, atau untuk tamu, atau untuk orang tua, atau untuk teman atau saudara yang lagi main ke rumahnya. Dan di sini juga ada jendela, ini yang langsung ke area bagian luar rumahnya tadi, area carportnya. Dan pastinya membuat sirkulasi udara di kamarnya pastinya jadi lebih sejuk ya teman-teman. Nah untuk plafonnya juga udah bagus banget. Ini kayak tuh teman-teman bisa lihat ya, plafonnya bagus banget ya. Dan satu lagi, ini ada area backyard atau bisa digunakan juga untuk service area. Ini kayak ada sliding door-nya gitu. Jadi kalau misalnya hujan, ini bisa ditutup. Teman-teman bisa lihat, ini adalah area service area, di mana teman-teman bisa menjemur pakaian itu sudah tidak di luar rumah lagi teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan area khusus untuk cuci dan jemur. Ini udah ada kerannya juga, ada colokannya juga. Nah ini ada area pembatasnya juga nih. Jadi dipakein semacam keramik-keramik ya. Terus di belakangnya sini baru cor-coran beton.
Ini juga kalau misalnya teman-teman ngerasain sendiri, ini juga dia sudah miring nih. Jadi kalau misalnya ada air, dia nggak ngenang di tengah. Bagus ya menurut sih. Dan di atasnya sendiri tuh langsung ke langit-langit teman-teman. Jadi memang ini difungsikan khusus untuk cuci dan jemur. Atau teman-teman biasanya biar nambah estetik, ditaruhin kembang-kembang di area sini juga bisa sih. Gitu. Nah, sekarang kita sudah membahas di lantai satunya. Kita akan bahas di lantai duanya yang aku yakin teman-teman suka karena estetik banget. Full lantainya itu semuanya dari vinil. Dan kamar mandinya ini super mewah. Yuk ikut aku ke lantai 2. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, di area tangga aja teman-teman bisa lihat ya. Ini tangganya itu sudah dilapisi dengan kayu vinil nih teman-teman. Nah, nanti juga ini akan dibikin seperti railing tangga. Dan di area tangga ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV yang merupakan bagian dari rumahnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga lihat di atas tangga itu ada jendela besar yang memang difungsikan untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk di siang hari nih. Jadi kalau siang hari, area tangganya itu nggak perlu lagi teman-teman nyalain lampu, dan pastinya bisa lebih hemat energi teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngasih tahu aja buat teman-teman yang memiliki kebutuhan interior seperti wardrobe, kitchen set, beatbox, ataupun fully furnished lainnya, atau teman-teman juga memiliki kebutuhan eksterior seperti railing, pagar, kanopi, ataupun perbesian lainnya, teman-teman bisa menghubungi Jarod Karya Teknik di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya, dan dapatkan promo spesial menarik untuk kamu jika kamu nyantumin kode yang aku taruh di kolom deskripsi juga ya. Dan tentunya kamu juga bisa konsultasi dulu nih sebelum kamu memesannya. Oke, kita lanjut videonya. Dan sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Teman-teman bisa ikutin aku. Ini kita masuk ke kamar tidur yang pertama di lantai 2. Kamar tidurnya ini gede banget. Dan ini sudah disiapin ya, kayak colokan-colokan gitu. Dan pastinya bednya ngadepnya ke sana. Ini teman-teman mau pakein bed ukuran king pun, ini masih muat banget. Karena memang ini ruangannya cukup besar. Dan di sini tuh kayak ada jendelanya, teman-teman bisa buka untuk membuat sirkulasi di kamarnya tuh jadi lebih adem. Dan lampu-lampu di bagian atasnya itu teman-teman bisa lihat deh, itu estetik banget. Di area plafonnya, semua instalasi di rumah ini juga sudah disusun rapi, kayak apa, jalur AC, kemudian untuk water heater itu juga sudah disiapkan. Dan di sini tuh teman-teman bisa gunain untuk area wardrobe nih teman-teman ya. Area wardrobe ini masih lega banget sih, masih lega banget. Dan kamar mandinya ini gede banget nih, lihat deh, kamar mandinya gede. Dan ini juga sudah cukup nyaman teman-teman ya, dimana sanitarinya sendiri itu sudah menggunakan sanitari dari American Standard juga nih teman-teman. Area dindingnya ini juga sudah dilengkapi juga dengan keramik-keramik, sehingga pastinya membuat suasana di dalam kamar mandi itu lebih adem kalau pakai keramik. Dan kalau basah dia nggak jamuran, nggak lumutan juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke area kamar tidur utama yang ada di rumah ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita ngelewatin satu ruangan, di mana ruangannya ini teman-teman bisa fungsikan untuk area walking space, atau misalnya teman-teman gunain di area sini tuh juga bisa buat nyimpen sepatu kesayangan teman-teman. Pokoknya di area depan ini masih ada satu area juga nih teman-teman bisa fungsikan saat teman-teman deh. Sekarang kita masuk ke area kamar tidur utama yang ada di rumah ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, lantainya ini semua sudah menggunakan vinil nih teman-teman. Nah, ini ceiling di kamarnya gede banget karena memang tema dari rumah ini tuh Skandinavian. Jadi area atapnya itu benar-benar sudah segitiga dan juga sudah dilengkapi dengan jalur-jalur AC. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya masang AC, teman-teman nggak perlu bobok buat
bobok tembok lagi untuk membuat jalur-jalur AC. Nah, ini sudah cukup gede banget. Teman-teman kalau misalnya pasang bed ukuran king, ini masih muat sekali ya. Di situ juga sudah disiapin colokan listrik, all stop kontak. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi nantinya bednya itu ngadepnya ke sana ya. Ini tuh ada jendela besar, dimana jendela ini juga cukup besar, bisa kalau misalnya teman-teman buka untuk mengganti sirkulasi udara di dalam kamarnya menjadi lebih sejuk ya. Dan satu lagi, di dalam kamarnya ini juga sudah terdapat kamar mandi nih teman-teman. Nah, ini ya kamar mandinya di dalam kamarnya. Nah, ini cukup gede sekali. Ruangan ini berada di dalam kamar tidur utama ya teman-teman ya. Ini juga bisa teman-teman jadikan untuk area powder room. Jadi kalau misalnya mau dandan, touch up dan lain sebagainya, ini bisa banget teman-teman fungsikan. Dan atau misalnya teman-teman mau jadikan juga ini sebagai area buat wardrobe-nya juga bisa. Nah, ini kamar mandinya juga gede banget di kamar tidur utama teman-teman nih. Ini showernya semua ini sudah merupakan bagian dari dalam rumahnya, teman-teman. Bagian dari pembelian rumahnya ya teman-teman ya. Ini juga sama, dindingnya sudah dilengkapi juga dengan keramik, dan pastinya sanitarinya sudah by American Standard teman-teman. Nah kita ke ruangan terakhir di rumah ini masih ada area balkon ya teman-teman. Nah, ini area balkon. Teman-teman bisa banget gunain area balkon ini buat ngopi-ngopi ya, sama pasangan atau sama anggota keluarga lainnya. Ini ukurannya juga cukup lebar, masih bisa banget teman-teman naruhin bangku, naruhin meja. Jadi kalau misalnya mau santai sambil ngeliatin pemandangan di area lantai 2, ini bisa teman-teman gunain balkon tersebut ya. Oke, jadi gitu aja review dari aku. Kesimpulannya, rumah ini bisa teman-teman dapetin di harga 1,1 M-an aja. Ini sudah include dengan biaya surat-surat, dan pastinya rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home ya, mulai dari CCTV, kemudian ada pintunya juga sudah menggunakan smart door lock dan lain sebagainya ya, yang nantinya detailnya bisa aku jelasin melalui WhatsApp ya. Rumah ini cocok banget buat teman-teman yang baru menikah, atau teman-teman juga masih punya atau 1 atau 2 anak. Ini cocok banget, dan berkegiatannya itu lebih mengarah ke Jakarta ya, karena dekat dengan pintu tol Desari yang cuma 3 menit dari rumah ini teman-teman. Oke, gitu aja review dari aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.